Kita baca sama-sama karena cuma 2 ayat. Sama-sama ya, 1, 2 ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke. Sebelum penjabarannya kita nyanyi dulu ya. Tadi lagunya nggak dapat. Kita nyanyi bukan dengan barang fana. 29 tadi kayaknya salah itu. Baik. Tahu lagunya semua ya? Udah terus itu dilakukan. 29 di sini. Ya, itu deh. Ya, sama-sama kita nyanyi ya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita katakan pujian ini, coba dari hati renungkan bahwa kita sudah ditebus, sudah dibayar mahal oleh Tuhan. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan ada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Kita sudah menyanyikan ini. Tadi firman Tuhan bilang, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia
yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Cara hidup yang sia-sia yang kita sudah warisi, yang kita sudah teladani dari nenek moyangmu. Sedikit doktrin teologi yang mau saya sampaikan ya orang Kristen. Orang Kristen itu mewarisi dosa. Jadi tidak ada dalam teologi Kristen orang yang baru lahir itu putih bersih, tidak. Bayi yang lahir itu sudah mewarisi dosa. Bayi yang masih di kandungan ibunya itu sudah mewarisi dosa. Dosa siapa yang pertama dia warisi? Dosa Adam dan Hawa. Dosa yang kedua yang diwarisi adalah warisan dari orang tuanya, nenek moyangnya, opungnya sudah diwarisi. Ya, lalu dosa yang dilakukannya sendiri. Kalau begitu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau menurut iman Kristen orang anak kita yang belum lahir itu pun sudah mewarisi dosa, artinya kita sebagai orang tua seharusnya hati-hati dalam bertindak, berlaku, bersikap, karena dia sudah mewarisi dosa kita. Abraham pernah melakukan satu kesalahan. Waktu nanti baca di Alkitab, makanya Alkitab harus dibaca. Kenapa bangsa Israel dijajah, diperbudak 400 tahun di Mesir? Karena kesalahan Abraham. Abraham pernah memberi satu persembahan kepada Tuhan. Lalu persembahannya ini dimakan burung gagak, karena waktu dia memberikan persembahan dia ketiduran. Hanya karena ketiduran. Memberi kepada Tuhan harus yang terbaik, bukan hanya uangnya yang terbaik, sikap juga harus terbaik. Kesalahannya fatal, dia ketiduran, persembahannya dimakan burung gagak. Lalu di peristiwa itu api Tuhan yang membakar persembahan itu. Dan Tuhan berfirman, keturunanmu akan menjadi budak selama bertahun-tahun, 400 tahun, diwarisi oleh bangsa Israel. Saudara yang kekasih, mungkin sekarang bapak-bapak kita semua mungkin sepele ya. Aku buat begini, aku minta ampun, diampuni Tuhan. Tuhan mengampuni. Waktu kita sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan di 1 Petrus 1 ayat 18-19 ini digenapi. Tapi harus sungguh-sungguh. Makanya pujian tadi apa? Hidup ini ku serahkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kalau sudah begitu, Tuhan menggenapi firman-Nya, Dia yang sudah bayar kita di kayu salib. Tapi kalau main-main, Tuhan itu bukan untuk dimain-mainin. Siapa di sini suami yang suka istrinya main-main mata? Ada? Ada yang suka? Ada nggak? Dia punya pasangan, tapi pasangannya ini karena kalian, karena bapak-bapak di sini di rutan, di lapas ini, lalu dia selingkuh di luar sana. Kira-kira bapak-bapak akan ketawa senang, sukacita, atau mengamuk? Pasti mengamuk. Tuhan memberikan sifat itu kepada manusia karena Tuhan juga seperti itu. Apa kata firman Tuhan di dalam hukum Taurat? Aku adalah Allah yang pencemburu, yang akan membalaskan dosa ayahnya kepada keturunan yang pertama, kedua, sampai keempat. Itu firman Tuhan.
tidak pernah membatalkannya. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, kita hanya bisa berdoa, Tuhan ampuni saya, putuskan itu kepada anak dan cucu saya. Tapi kita harus sungguh-sungguh. Kita pernah melakukan pembunuhan. Saya terang-terangan aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau kita pernah melakukan pembunuhan di keturunanmu yang kedua, ketiga, kalau kalian lihat keturunanmu bunuh, ingat apa yang kita lakukan di masa lalu. Bapak Ibu lagi, Bapak-bapak yang kasih Tuhan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau ada pendeta bilang gini, kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, jangan lagi melacurkan diri, melacurkan secara rohani dengan dosa. Ya, jangan mau jadi pelacur rohani lagi ya. Amin. Bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan cuma ingat dirimu sendiri, ingat anak cucumu. Kalau kita ingin rindu keturunan kita diberkati, bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Siapa yang mau anaknya yang sengsara? Ada yang di sini mau lihat anaknya jadi sengsara? Ada di sini anaknya mau lihat anak narkoba? Ngeri lah. Kalau kita mimpinya semua apa? Anak kopi amuraun diau membawa apa? Membawa nama yang baik ya. Kalau jadi tentara atau jadi pejabat, anak siapa itu? Oh, anak Simbolo. Bangga kan? Bukan nama mamanya yang dibilang. Mana ada pernah dibilang? Anak siapa itu? Anak Guru Nebaho. Ada menurut kosong ini? Tahu kan? Anak bapaknya. Makanya kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tidak bercacat. Saudaraku yang kekasih, hari ini renungkan, kita semua sudah ditebus karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan uang, langsung dengan pengorbanannya, supaya kita ini boleh kembali kepada kemuliaan Tuhan. Adam dan Hawa pertama kali diciptakan di dalam kemuliaan Tuhan, sehingga dia boleh bertemu, berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus merelakan dirinya untuk menjadi korban, supaya kita kembali seperti semula, memiliki kemuliaan Tuhan, sehingga Tuhan boleh berkenan kepada kita. Sebelum kita akhiri, coba kita bilang pada diri sendiri, aku sudah dibayar mahal sama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Aku sudah dibayar mahal sama Tuhan Yesus. Aku akan hargai. Sekali lagi, aku sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus. Aku akan hargai. Amin. Hari ini hari Kamis itu sudah dijanjikan. Saya percaya keluar dari tempat ini, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, yang sangat berharga di mata Tuhan, akan menjadi imam-imam yang membawa keluarganya kepada Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat pujian itu sekali lagi.